Ferdinand Tambunan. Kali ini topik kita adalah pribadi yang berjalan dalam kemustahilan. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 9. Demikian bunyinya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Bagi saya membaca dan merenungi kisah hidup dan perjalanan Abram memang sangatlah menyenangkan, bahkan saya sangat diberkati. Sejak panggilannya meninggalkan negerinya untuk mengikuti Tuhan ke suatu negeri yang baru yang ditunjukkan oleh Tuhan, penuh dengan pergumulan dan berkat. Saudara-saudara, dalam ayat ini Abram sudah tiba di negeri perjanjian, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan akhirnya di tanah yang Tuhan sudah tunjukkan itu, Abram terus berjalan dan sampai di tanah Negeb. Tanah Negeb artinya tanah kering. Tuhan sudah menunjukkan negeri itu, tetapi ia tiba di tanah kering. Dan dimulailah ujian pertama dalam hidup Abram. Ujian itu adalah kelaparan. Di tanah Negeb, di tanah kering itu dia mengalami kelaparan dan akhirnya dia harus pergi meninggalkan Negeb dan pergi ke Mesir bersama dengan istrinya Sarai. Dan ketika dia di Mesir, kita membaca kisahnya, akhirnya dia berkata kepada Sarai ketika mereka berembuk agar tidak mengakui Sarai sebagai suaminya. Di satu sisi, memang Abram tidak berdusta tentang Sarai bahwa dia adalah adiknya. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya Abram menutupi kebenaran yang lain, bahwa Sarai sesungguhnya istrinya. Justru kita melihat peristiwa ini menjadi unik. Dan ketika Tuhan menghukum Fir'aun yang mengambil Sarai dari istri, akhirnya mengembalikan Sarai kepada Abram. Dan Abram harus pulang kembali ke tanah Negeb bersama dengan keluarganya, bersama dengan semua kekayaannya yang dia peroleh dalam perjalanannya, dan kembali ke tanah Negeb. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Di tanah Negeb, gembala-gembala Abram, gembala-gembala Lot, justru terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran. Akhirnya Abram pun memanggil Lot, keponakannya. Dia berkata kepada Lot, Lot, silakan engkau pilih supaya tidak terjadi pertengkaran antara gembala-gembalamu dan gembala-gembalaku. Kalau engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Kalau engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Demikian kata Abram. Dan akhirnya kita tahu bahwa Lot melihat lembah Yordan yang begitu indah dengan taman airnya, dan dia merasa bahwa ini seperti taman Tuhan, dan Lot memilih tempat itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Abram? Dikatakan oleh firman Tuhan setelah Lot memilih, dikatakan dalam ayat 45, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bagaimana perjalanan kita? Percayakan Anda bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang terbaik. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya, selalu disertai dari berkat. Namun kita harus mulai dari titik 0 km. Kita harus mulai dengan berbagai ujian, melewati ujian-ujian untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Percayalah,
berjalanlah dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan. Ketika kau berjalan dalam kemustahilan, berarti kau percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati. Salam.